Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak hebat dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kembali lagi di podcast Kajian Ramadan bersama saya, Yanda Lukman Hafid. Dan kali ini Yanda ditemani oleh Ustadz Muhammad Sabik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Puasa Ustadz ya? Ini kakak-kakak rata-rata puasa semua Ustadz, Alhamdulillah. Alhamdulillah hebat semua ya. Ini menjelang puasa mendengarkan ceramah-ceramah dari kajian Ramadan dari SDUT Ustadz. Jadi tema hari ini kita tentang berdoa Ustadz. Jadi berdoa pasti sudah dilaksanakan setiap peserta didik yang di rumah. Baik itu berdoa setelah sholat, berdoa sebelum belajar. Dan mungkin kakak-kakak sudah melaksanakan tetapi secara teori dan pengertiannya mungkin banyak yang belum mengerti. Berdoa itu pengertiannya apa Ustadz? Sebelumnya salam buat kakak-kakak hebat yang sedang berpuasa hari ini. Mengenai berdoa, apa sih yang namanya doa itu? Doa itu permintaan seorang hamba kepada sang penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdoa itu termasuk bagian penting dari agama ini. Seperti itu yang dinamakan doa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti setiap doa itu hanya mintanya kepada Allah tadi ya. Gitu. Kemudian mengapa sih kita perlu berdoa? Sedangkan kalau tidak berdoa itu kan nggak apa-apa. Karena doa bagian penting dari agama, juga termasuk supaya manusia itu bisa merasa rendah diri, juga butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, rabbukum ud'uni astajib lakum, ud'uni. Berdoalah kepada saya Allah, maka doamu akan saya kabulkan. Seperti itu. Di terusannya ada, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Karena kita dengan berdoa bisa merasa rendah diri kepada Allah, innalladzina yastakbiruna, sesungguhnya banyak orang yang yastakbiruna merasa besar, merasa hebat sendiri, padahal semua kehebatan, semua kesuksesan manusia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa besar tanpa bantuan Allah itu nanti sayadkhuluna, bakal dimasukkan orang-orang yang merasa besar ini katakanlah sombong bakal dimasukkan dalam apa? Jahannama, dalam neraka jahanam, keadaan dakhirina, hina semua. Maka dari itu kita sebagai manusia harus berdoa kepada Allah, merasa rendah diri bahwasanya semua itu minta atau butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu ibarat orang sombong. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang waktu yang mustajab untuk berdoa, itu apakah ada waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa Ustaz? Iya, ada banyak sekali untuk waktu mustajab itu, termasuk kalau dalam setiap hari itu setelah sholat fardu, berarti ada 5 kali waktu yang mustajab. Sebelum sholat fardu itu juga ada waktu mustajab. Di jam berapakah, di waktu apakah? Waktu antara adzan dan iqomah. Itu dikatakan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ad-du'a'u bainal adzani wal iqomati la turaddu. Doa di antara adzan dan iqomah tidak akan tertolak atau bisa dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga dalam satu minggu satu kali itu Yaumul Jum'ah, Yaumul Jum'ah itu. Atau malam Jum'ah, berarti dimulai dari malam Jum'ah sampai Jum'ah sore. Berarti kita sebagai manusia diberi fasilitas kesehatan, diberi waktu-waktu tertentu untuk mustajab berdoa. Maka kita sebagai manusia sering-sering berdoa di waktu mustajab. Habis sholat itu wajib itu. Kalau bisa sebagai kakak-kakak yang hebat, tiap ba'da sholat jangan langsung
berdiri kembali. Asal lari Tapi, kadang. ya, berdoa dulu. Doakan kedua orang tua itu minimal. Doakan kedua orang tua. Bagaimana doanya? Rabbana ghfirli wali walidayya. Itu seperti yang sudah dituntunkan di sekolah. Itu yang penting itu kepada, terutama kepada orang tua yang mengajarkan kita, yang membiayai kita itu. Kemudian pasti ada keutamaan, Ustaz. Kalau kita sudah berdoa, apa sih keutamaan berdoa itu? Keutamaan berdoa itu banyak sekali. Ini diterangkan dalam kitab Tangkihul Qaul itu ada. Man la yas'alullaha yaghdabu alaihi. Barang siapa meminta tidak kepada Allah itu maka nanti akan yaghdabu alaihi, dimarahi oleh Allah. Dimarahi ya. Nah, keutamaan berdoa, dengan kita berdoa kepada Allah kita akan sebaliknya dimarahi, yaitu dicintai oleh Allah. Ada juga di situ ad-du'a'u silahul mukminin. Doa itu ternyata memang menjadi silahul mukminin, pedangnya orang mukmin. Kalau kita sebagai orang mukmin ibarat dalam hidup itu sedang berperang, kita harus punya senjata. Tanpa senjata kita perang, kita akan kalah. Iya, pasti kalah itu ya. Ya, kita harus punya senjata. Apa senjatanya? Ad-du'a silahul mukminin. Selain silahul mukminin juga tentu imaduddin, pilar agama. Maka itu keutamaan selain menjadi pedang buat kita yang sedang berperang melawan hawa nafsu, apalagi seperti ini bulan puasa, sering-sering berdoa supaya diterima puasanya, ibadah-ibadah kita dalam taraweh diterima. Selain silahul mukminin wa imaduddin, di situ diterangkan wa nurus samawati wal ardi, menjadi cahaya seisi langit dan bumi. Nah, doa itu yang menerangkan, penerang, menjadi penerang untuk kita semua. Maka sering-sering berdoa, karena dengan berdoa kita akan punya banyak senjata untuk berperang. Pilar agama, berarti kita mengkokohkan agama ini dan menjadi cahaya tadi, cahaya langit dan bumi. Dengan berdoa kita menerangkan keadaan langit dan bumi yang mungkin katakanlah semakin sekarang zaman akhir, dikatakan kalau akhir itu gelap, berarti kita butuh penerangan, yaitu dengan cara berdoa itu. Sebagai terakhir Ustadz, karena kakak-kakak yang di rumah juga perlu pesan. Jadi pesan dari materi kita tentang berdoa ini apa Ustadz untuk kakak-kakak yang di rumah? Pesan untuk kakak-kakak hebat di rumah, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyepelekan berdoa. Kesannya doa itu tidak seperti sholat yang diwajibkan, tidak seperti puasa atau rukun-rukun Islam yang lain. Tapi ternyata dikatakan doa itu imaduddin juga, seperti sholat. Imaduddin, pilar agama. Maka seringlah kakak-kakak yang hebat ini berdoa. Berdoa untuk kedua orang tua, guru-guru kita semua, teman-teman kita semua didoakan dengan harapan kita akan diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, yang terusnya diberi kesuksesan, sukses dunia sampai di akhirat menjadi anak yang soleh. Amin Allah. Amin. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah disampaikan tentang materi berdoa. Jadi berdoa itu termasuk ibadah yang harus kita laksanakan dan kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tadi keutamaan menjadi pilar agama, menjadi pedangnya agama. Kalau kita berperang kok kita tidak membawa pedang, maka kita akan kalah Ustaz. Ya, mungkin itu dari Ustadz Muhammad Sabik. Jangan lupa kakak-kakak yang di rumah catat dari keterangan dari Ustadz Sabik. Jangan lupa dirangkum di buku Kajian Ramadan. Jangan lupa besok sore di Kajian Ramadan yang berikutnya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan tetap berpuasa ya. Akhirul kalam, wallahumma fi'ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.